Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 materi informatika menggunakan software, aplikasi, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi kemarin sudah dijelaskan dan kali ini akan lebih jelasnya, yaitu pengertian teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware saja, tetapi yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dalam kurung Martin, ini adalah orang yang pernah meriset tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Semua bidang kebutuhan teknologi informasi, baik hukum, ekonomi, perbankan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi keseluruhan dari hukum, ekonomi, perbankan maupun kesehatan dan sebagainya, semuanya membutuhkan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan. Oke, kemudian di sini terdapat 6 fungsi teknologi informasi. Yang pertama adalah menangkap. Bisa dikatakan dalam bahasa Inggris adalah capture. Menangkap di sini diartikan sebagai menginput, misalnya menerima input dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada mengolah, processing, mengolah data, di mana data tersebut dapat berupa mengkonveksi, menganalisis, dan menghitung jumlah data yang ada. Kemudian yang ketiga ada menghasilkan, dalam kurung generasi, kemudian menghasilkan atau mengorganisasikan informasi dalam bentuk pengguna. Misalnya ada laporan tabel, kemudian laporan berbentuk grafik, laporan berbentuk video, laporan berbentuk gambar, laporan berbentuk suara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada menyimpan, storage, merekam atau menyimpan data informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain sebagainya. Metode penyimpanan sekarang juga ada melalui online, yaitu Google Drive. Kemudian yang kelima, mencari kembali, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Itu adalah teknik pencarian kembali. Kemudian ada mentransmisi, di mana transmisi adalah mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan mengirim data penjualan dari user A ke user yang lain. Contoh, bisa dilihat dari user A ke user yang lain, antara ada perbandingan komputer satu ataupun komputer yang satunya lagi. Oke, next. Perangkat lunak secara mutu dibagi menjadi 2 bagian, antara lain ada hardware dan software. Dimana untuk perangkat lunak, yang pertama adalah dari perangkat lunak sebuah sistem, dimana sistem tersebut memerlukan yang pertama ada bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman ada berbentuk, bahasanya adalah bahasa basic, kemudian COBOL, ada bahasa Pascal, C++, dan lain sebagainya. Kemudian dari perangkat lunak ada juga sistem operasi.
Sistem operasi adalah seperti DOS, Unix, kemudian Windows OS ataupun OS Apple ataupun System 7. Kemudian ada utility. Artinya sistem operasi ini perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras, hardware troubleshooting, memeriksa dari perangkat keras yang trouble, tidak bisa digunakan atau belum tersambung. Kemudian ada pemeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik melainkan isi di dalamnya tidak bisa dibuka. Kemudian ada mengatur ulang isi hard disk. Contoh utility adalah Norton utility, bisa dilihat. Kemudian masih di perangkat lunak aplikasi, ada juga aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata banyak sekali. Yang pertama ada contoh Office Word, kemudian Word Perfect, kemudian Open Office, dan ada aplikasi pengolahan angka spreadsheet jika di online-kan. Contohnya Microsoft Excel, kemudian Lotus 123 dan SuperCalc. Dan perangkat lunak untuk mengelola database contohnya adalah Microsoft Access, Fox Pro, dan masih banyak aplikasi pengolahan database lainnya. Dua ini adalah contoh yang paling mudah untuk digunakan. Kemudian pengolah presentasi, contohnya PowerPoint, kemudian Storyboard. Dan masih juga ada lagi aplikasi untuk presentasi. Kemudian ada pengolah gambar. Aplikasi pengolahan gambar ada Photoshop, CorelDRAW, ACD, kemudian Paint, dan lain sebagainya. Oke, next. Dari perangkat lunak teknologi komunikasi secara online, yang pertama ada web browser. Web browser yang sering kali kita pakai untuk mencari berita ataupun mencari tugas dan lain sebagainya. Ada Internet Explorer, kemudian Mozilla Firefox, ada juga Opera Mini, ada Google Chrome, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali aplikasi-aplikasi browser. Kemudian ada File Transfer Protocol FTP, misalnya for FTP yaitu perangkat lunak untuk mentransfer file antara komputer kita dengan komputer server di internet. Hal seperti ini tidak dipublikasikan tetapi jarang sekali untuk dipakai, dan rata-rata untuk transfer file menggunakan kabel LAN atau jaringan internet. Kemudian perangkat lunak untuk email, misalnya ada Microsoft Outlook, Express, atau Netscape Mail. Kemudian ada perangkat lunak untuk chatting. Perangkat lunak untuk chatting berbagai macam. Yang pertama ada Yahoo Messenger, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Bahkan semua perangkat lunak chatting sekarang secara online bisa dipakai. Oke, disitulah tentang menggunakan software aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.